Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Nah, sing kula niat kula sampaikan teng mriki bahwa kemudian iki eling-eling tenan. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan misalnya ngeten ya, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali diinginkan bapak untuk ijazah kangin dia hamid kangin guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Hingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya.
Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing istighfar atau pelo. Dia tahu ya sering, tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Bukan hamidullah, tapi alhamdulillah, amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi. Tiga Mustafa menunggu aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Ada raja tiga nok. Nah, umpama hormat nganti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidtu wa, tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rata balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan niki maksud kula niki bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau kalian ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau kalian ini. Kalau mau kan munwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba puji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sama mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Subhanahu. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Subhanahu. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mati tak ijazah. Mereka wiridan model kayak Gus Nane itu jangan anania ya, ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem.
bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung, ini ulama orang agung. Itu lebih paham ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngerti hadis tadi Nabi Hamidullah atau Sabtu, bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem, ya pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem niku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Ini yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata dan cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Terus entek ngamen dene ora tau apa mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan ini. Itu malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tau roh kawulaku sing neraka dimuji itu. Bener terus Gusti kula nggih jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Lha kuwi tak lebokno neraka dimuji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jenengan nggih muji, kula neraka dia boten enten apa. Kula lah perasaan ngoten, sebagai orang alim perasaan kula. Mbok malaikat Jibril ngadani aku, aku min ahli neraka, boten enten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-ahad. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran, apa hubungannya mesti kalau nang neraka mek muji? Maksudnya ada hubungan. Lah jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam kobar kalam sudah dipakemkan, enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam futur, ke makam apa? Futur. Nah makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena futur wa iya. Kula namung nyembah jenengan namun tulung teng jenengan. Mari perkara wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Nek wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jare Fatihah dibari Malik Yaumidin. Orga guys nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada-qadar. Ini gue eling-eling. Lan kula bolak-balik matur kula sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten mulang. Kula bolak-balik matur kula berkali-kali ngelepas tangga-tangga haji. Kula nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah.
Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulak. Nanti sekolah ini misalnya ditetir dengan kuat hati ya biasa. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau mulak. Soal saya secara materi mungkin ditetir mampu haji ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditetir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Senang duit nikmat jadi duit, senang jabat jadi nikmat jadi jabatan, senang wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Senang pengaruh nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing gilo, nek omongan diceng-cicing wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Nek kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora nang swarga. Paham? Gitu sih. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya jeringan. Wong mateni wong hadisnya jeringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i fallatu problem wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok juga rugen barang ditampung di ra oleh. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu, paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jono istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma'al dalika yalqa asaman terus doa ayatu dimanan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Tak itu orang istisna juga, orang ilaman tabah orang. Bang ben kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu ora. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asyadid. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula niku sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami tempel di rumah. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewe ani syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem, merawat apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani,
Anak kula di kelas IBSD kula lah. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya begitu. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Hubungan dengan Tuhan terus final. Allah harus termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini. Jangan katakan hubungan Tuhan itu menunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa di surga bisa niki pas mulang pas senang pengiran. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tatila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila napa? Lau po akhirat yo parang. Saiki lho iki. Wis akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling kamu hindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau dengan nyaman, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan saya ini Senawali, Selatan itu misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai ini. Ora penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestine makhluk pengiran tenan. Kita puja sana kayak pangeran omongane penting. Bah, lah kok pintu? Sing biasa ora penting, ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo numpak. Ane GR kulo mbok iki tenan wiridan sewu CPD kulo kelas men. Oh, dene kakean kulo. Lah wiridan sampe pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini jadi kulo ini buah Pak. Nek wiridan kulo niku buah. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya apa? Lalu pangeran kok tinggal mertuanya. Alhamdulillah hukum pakem, mereka buat kontrak kompensasi apa? Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecehnya. Salah apa kita di wong Islam iki nganggep manusa pen. Soal apa yang materi dan pangeran ngomong uang hati-hati. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayat minubillah wal yaumil akhir falikrim jarohi falikrim doi.
Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang sampai terjadi? Hormat dari wong video. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil. Gue juga loh, aku mulang gue orang-orang gue mantu nih kiai, mereka perintah pengeran mau ngalih. Untuk kontrak saya dengan Allah masih tuang alim, gue sudah kok mulang. Itu bedanya nabi. Mulang gue bolak-balik gue. Aku lama serah Nabi Muhammad itu nabi. Ya anut-anut sana. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu, fal yukrim dai, fal yakul khairan awliyat. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong sing dihur. Tebar pesona biar punya daya tarik mewah gar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya teman disebut syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital asrata aqraba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Gue ora usah bayangno, wah iku makom dur gak dur-duran namanya kang ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah tanama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Lalu senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, yo repot. Itu gampang sudah, senengnya ngenteni ramah, selen. Paham ya? Karena kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine simbar hormat dia ini ora janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa seneng kok repot, kakean sam. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi kayak pangeran bagi partai politik ibadahnya kontra apa bersaat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi gara-gara nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini, baca ini menggawe urusan lo pimpin ya. Kalau pimpin masa Fatihah yang satu itu buat pelatihan bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian paham. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu lewat. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangko. Ini penting kok. Mergo manusa iku ning donya malah ikut mau dolanan koyo gakon, ning donya koyo. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit yang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isane wong nek keimanan mergo sing dikek rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Karena bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak koyo dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pengeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pengeran. Bahkan dene dhewe pengeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Itu jeneng hijab paham tuh.
Kok lu ndelok sama dari menteri ini sama kenal menteri. Jadi atas tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana miru billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana miru billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Kira-kira ra darani jasa. Kelonang-kelonang dikakno. Biro-biro mbek pangeran aja gep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepengen berjasa sampai santri, tidak butuh duit, tidak ada pondok di bulan, tidak ada. Dukung ikhlas, kabeh nikmat saking jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Tidak repot, tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengen swarga, tidak ada ngajono proposal barang mesti swarga. Tidak ada repot. Menitan kula nyembah jenengan, krana jenengan malah enak. Malah nyaman kula. Dadak nglibatno swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas iku contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul adra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali nyoba, kuwi edan waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku marang yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya tidak. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lha waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok saya udah ada langsung lah awal-awal aku ada lagi karena kalau ada tuh amil tuh misalnya kan ada tuh berarti kue itu posisi dua ngamal rival paham ya terus orang Allah nih gini buat dia ya malam kok kondang gitu nggak dia pengiran lah nak kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti ko imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadun nafs.
Kowe iku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil as. Gudange arah. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono kan roh nak diterang. Bola-bola Indonesia ya rutini. Rutinitas. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh pulau. Jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allama al-Quran. Nak kaji itu tugas yang juga. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini betul. Nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai orang suci. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama yang pas mulang, paham? Ya kira-kira derajat sebagai ulama juga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham? Kita harus yakin nih. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Banyak. Terus ini tafsir kalian Quran menggeni baca niki kula maca surat Quran iki bareng nek kita Quran nggih maca nek sing boten nggih maos Fatihah. Bagian niku mengke kula pas mimpin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. 16 ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada 2 surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi dari surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Dari surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal loh, utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Umat. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in.